Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan sebuah materi, lanjutan dari materi yang kemarin setelah kalian liburan dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Semoga aja maupun liburan di masa pandemi ini kalian masih tetap semangat untuk sekolah di masa daringnya. Kemudian kalian semoga tetap sehat dan selalu jaga kondisi kalian dan jaga protokol kesehatannya. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa, silahkan kalian yang punya PDF buku paket kelas 9-nya, silahkan kalian buka, yang Kurtilas ya, bukan yang KTSP. Silahkan kalian buka buku paketnya, Bapak pun referensinya dari buku yang PDF-nya kelas 9 yang kurikulum 2013. Kita mulai saja. Nah, sekarang Bapak akan sedikit menjelaskan di poin C mengenai tentang pemanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Mungkin kemarin sudah sedikit menjelaskan tentang perdagangan internasional. Dilanjut di poin C-nya ada pemanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Setahu Bapak mungkin banyak sekali di Indonesia pebisnis-pebisnis muda atau yang usaha-usaha kecil-kecilan tetapi sudah menjual barang-barangnya itu go internasional, ke luar negeri. Enggak di Indonesia saja tetapi bisa sampai ke luar negeri. Contohnya banyak sekali, dari makanan pun mungkin sudah banyak yang diekspor ke negara lain. Nah, oke, kita lanjut saja. Di sini di paragraf yang pertama, pada subbab A, kalian telah belajar tentang perdagangan internasional. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional antara lain keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Kalau keunggulan komparatif itu mungkin di Indonesia setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Gak mungkin sama dengan daerah lainnya. Bandung mempunyai ciri khasnya, belum tentu di daerah lain mempunyai ciri khas yang sama dengan kota Bandung, maupun di Bandung ada batik, di Pekalongan ada batik, tetapi berbeda coraknya. Nah, itu adalah contoh keunggulan-keunggulan komparatifnya dari segi makanan dan sebagainya, banyak sekali mungkin. Kemudian, menurut teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Indonesia mungkin batik sudah go internasional, sudah diakui mungkin oleh negara-negara lain bahwa batik tersebut itu adalah ciri khas negara Indonesia atau asli dari negara Indonesia. Tarian-tarian pun mungkin banyak sekali yang mungkin udah dikenal oleh negara-negara lain bahwa tarian tersebut itu adalah ciri khas dari negara Indonesia. Jangan sampai tarian-tarian Indonesia, asli Indonesia, diakui oleh negara lain. Banyak sekali yang seperti itu mungkin di berita-berita. Mungkin kita lanjut saja. Keuntungan yang diperoleh oleh dua negara tersebut akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada memproduksi sendiri. Dengan cara ini, negara-negara yang mempunyai keunggulan mutlak dan mengimpor barang yang mempunyai kerugian mutlak, banyak sekali mungkin di Indonesia yang terus-terusan membuat atau memproduksi
kain, memproduksi tekstil, memproduksi bahan-bahan mentah di Indonesia banyak dibutuhkan oleh negara-negara lain dan mengakibatkan adanya kerjasama dari negara lain dengan negara Indonesia untuk menjual barang mentahnya ke negara lain, kemudian barang jadinya dijual ke negara Indonesia. Kemudian, negara melakukan spesialisasi dalam menghasilkan barang yang efisien dibandingkan dengan negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain secara efisien. Contohnya di sini, misalnya Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang yaitu pakaian dan tas. Dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan dari fashion atau pakaian-pakaian karena Indonesia bisa memproduksi lebih banyak dibandingkan dengan negara Thailand. Dan Thailand memiliki keunggulan mutlak pun untuk menghasilkan sebuah tas. Keunggulan mutlak terjadi apabila suatu negara menghasilkan komoditas-komoditas tertentu dengan lebih efisien atau lebih banyak bisa diproduksinya dibandingkan dengan negara-negara lain. Keunggulan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh negara karena negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya murah dibandingkan dengan negara lain. Mungkin banyak di Indonesia yang memproduksi konveksi-konveksi baju-baju distro, kaos-kaos distro, banyak sekali mungkin di Indonesia, mengakibatkan itu adalah keunggulan mutlak bagi negara Indonesia. Kemudian di sini menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini melengkapi teori keunggulan mutlak yang telah dijelaskan di atas. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara-negara lainnya. Dikasih contoh, Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit secara murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah seperti halnya Malaysia yang bisa memproduksi timah dengan murah. Ini artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi atau sawitnya atau teh, banyak sekali. Dan Malaysia memiliki keunggulan komparatifnya itu dalam memproduksi timah. Keunggulan komparatif yaitu dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang. Spesialisasi mungkin dalam satu barang ya, produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisien tinggi. Spesialisasi di Indonesia itu apa sih? Mungkin sumber daya alam yang mampu yang bisa diproduksi atau diproduktivitaskan oleh negara Indonesia secara efisien yang lebih baik lagi. Kemudian berdasarkan penjelasan tentang keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak, maka Indonesia tentu memiliki produk unggulan komoditas ekspor yang dapat dijadikan sumber penerimaan devisa bagi negara Indonesia. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga sebagai pemasok komoditas dunia, komoditas unggulan yang dapat memberikan kontribusi bagi pasaran dunia antara lain ada minyak sawit, karet, kopi robusta, beras, kakao, cengkeh, rempah-rempah, timah, batu bara, emas, tembaga, nikel, bauksit, biji besi, tekstil, dan kertas atau pulp. Komoditas unggulan tersebut merupakan hasil pertanian dan perkebunan, hasil tambang, dan hasil industri dapat dilihat pada gambar 3.5-nya.
Selain komoditas unggulan pemasok pasaran dunia, komoditas tersebut juga merupakan produk unggulan untuk ekspor di wilayah ASEAN. Nah, itu mungkin negara Indonesia pemasok kontribusi dari berbagai sumber daya alamnya. Beras, minyak bumi, karet, kopi, robusta, dan banyak sekali dari unggulan hasil industrinya, tambangnya dan sebagainya. Nah, ini gambar 3.5-nya. Ada kopi, batu bara, dan hasil industri atau kain tekstil. Ini ciri khas Indonesia, banyak sekali pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, khususnya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, banyak sekali yang memproduksi tekstil, garmen, dan sebagainya. Kemudian, keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional dalam era perdagangan bebas akan berdampak yang kurang menguntungkan, antara lain eksploitasi ekonomi, pudarnya identitas kebudayaan, dan ancaman fisik lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam berdampak pada perusakan lingkungan yang ada di Indonesia, lingkungan hidupnya. Perdagangan bebas juga bisa membuka akses meluasnya budaya barat masuk ke negara Indonesia dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia. Peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan bebas yaitu dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya produksi dengan murah. Kita sumber daya alam yang ada di Indonesia kita usahakan atau kelola dengan baik, dan negara Indonesia harus mempunyai banyak sekali tenaga kerja ahli yang sangat profesional supaya untuk mengembangkan sumber daya alam yang sudah dimiliki oleh negara Indonesia. Jangan sampai negara lain yang menguasai negara kita, tetapi kita yang harus menguasai negara kita sendiri, dan negara lain pun mungkin akan bersaing dengan kita. Kita jangan sampai kalah bersaing dengan negara-negara lain. Kita yang tinggal di Indonesia, kita nenek moyang kita itu adalah negara Indonesia, jangan sampai kita dijadikan seorang budak oleh negara lain. Nah, di sini ada tokoh ekonomi, David Ricardo. Lahir 18 April 1772, meninggal 11 September 1823 pada umur 51 tahun. Adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris yang merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh, bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Mungkin kalian bisa baca teori keunggulan komparatifnya. Nah, mungkin materinya dicukupkan sekian. Silahkan kalau kalian ada yang belum mengerti, silahkan tanyakan langsung ke WA Bapak atau lewat PN. Silakan saja. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Kemudian silahkan kalian buka penilaian atau tugas online-nya. Bapak sudah masukkan tugas online ke penilaian. Silakan kalian kerjakan. Kalau sudah dikerjakan, silakan hasilnya kirim kembali ke SSA-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Dicukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ucapan, dan perbuatan. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.